Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Manajemen Ducati Corse tengah berpacu dengan waktu untuk memastikan Desmosedici GP26 siap bersaing secara maksimal menjelang MotoGP 2026. Nama Marc Marquez menjadi pusat perhatian dalam proses ini, seiring dengan keinginan kuat Ducati agar sang juara dunia 8 kali itu dapat segera menjajal motor generasi terbaru sebagai bagian penting dari arah pengembangan teknis tim pabrikan Italia tersebut. Situasi ini mencerminkan keseriusan Ducati dalam mencari solusi cepat atas sejumlah catatan teknis yang muncul selama musim 2025, sekaligus menjaga keunggulan kompetitif mereka di tengah persaingan yang semakin ketat. Bos Ducati Corse menilai masukan Marc Marquez sangat krusial, bukan hanya dari sisi performa lintasan, tetapi juga dalam menentukan karakter motor yang akan menjadi andalan Ducati hingga akhir era regulasi teknis saat ini. GP26 diproyeksikan sebagai evolusi signifikan dari GP25, dengan fokus pada peningkatan stabilitas, manajemen ban, dan konsistensi performa dalam kondisi balapan yang bervariasi. Oleh karena itu, Ducati ingin Marquez terlibat sedini mungkin dalam proses pengujian, agar arah pengembangan tidak melenceng dari kebutuhan pembalap utama mereka. Musim 2025 memang menjadi pembelajaran penting bagi Ducati. Meskipun Desmosedici tetap menjadi salah satu motor paling kompetitif di grid, sejumlah pembalap, termasuk Francesco Bagnaia, sempat menyuarakan adanya karakter motor yang menuntut adaptasi tinggi, terutama dalam fase pengereman dan transisi menikung. Bagi Ducati, situasi tersebut bukan ancaman besar, namun menjadi sinyal bahwa penyempurnaan tetap dibutuhkan agar dominasi mereka tidak tergerus oleh pabrikan lain yang terus berkembang. Dalam konteks inilah Marc Marquez dipandang sebagai figur kunci. Pengalamannya mengendarai berbagai karakter motor selama karir panjangnya di MotoGP menjadikannya referensi penting bagi para insinyur Ducati. Marquez dikenal mampu memberikan umpan balik teknis yang detail dan tajam, terutama terkait limit cengkeraman ban depan dan respons sasis saat dipacu di batas maksimal. Ducati meyakini bahwa kombinasi masukan Marquez dan Bagnaia akan membantu menciptakan GP26 yang lebih seimbang dan mudah dieksploitasi dalam berbagai gaya balap. Namun, proses tersebut tidak berjalan sepenuhnya mulus. Cedera yang dialami Marc Marquez di penghujung musim 2025 membuatnya absen dari beberapa sesi uji coba penting. Kondisi ini memaksa Ducati untuk mengandalkan Bagnaia serta pembalap lain dalam fase awal pengembangan GP26. Meski demikian, manajemen Ducati menegaskan bahwa absennya Marquez hanya bersifat sementara dan tidak akan mengubah rencana besar mereka. Ducati tetap membuka ruang bagi Marquez untuk segera mencoba prototipe GP26 begitu kondisi fisiknya memungkinkan. Keinginan Ducati agar Marquez menjajal GP26 secepatnya juga berkaitan dengan kebutuhan mengambil keputusan teknis dalam waktu singkat. Setiap arah pengembangan, baik itu pada sasis, aerodinamika, maupun perangkat elektronik, memiliki konsekuensi jangka panjang. Ducati tidak ingin mengambil keputusan besar tanpa persetujuan dan masukan langsung dari Marquez, mengingat perannya sebagai salah satu tumpuan utama tim dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Di sisi lain, Marc Marquez sendiri menunjukkan sikap profesional dan kooperatif. Ia menyadari bahwa keterlibatan aktif dalam pengembangan motor akan menjadi faktor penentu keberhasilannya bersama Ducati. Marquez juga memahami bahwa GP26 bukan sekadar motor baru, melainkan fondasi terakhir sebelum perubahan regulasi besar pada musim berikutnya. Karena itu, ia disebut siap memberikan komitmen penuh, termasuk mengikuti sesi tes tambahan, demi memastikan motor tersebut benar-benar sesuai dengan gaya balapnya. Langkah Ducati yang mendorong pengujian dini GP26 juga menunjukkan filosofi mereka yang tidak ingin terlena oleh kesuksesan masa lalu. Ducati menyadari bahwa dominasi di MotoGP bersifat sementara jika tidak diiringi inovasi berkelanjutan. Dengan melibatkan Marquez secara intens dalam fase awal pengembangan, Ducati berharap dapat mengantisipasi potensi masalah sejak dini, alih-alih melakukan perbaikan besar saat musim sudah berjalan. Persaingan MotoGP 2026 diprediksi akan semakin ketat, dengan pabrikan Jepang dan Eropa sama-sama menyiapkan paket teknis terbaik mereka. Dalam situasi tersebut, Ducati tidak ingin mengambil risiko dengan menunda keputusan penting. Upaya mencari solusi cepat, termasuk mempercepat keterlibatan Marc Marquez dalam pengujian Desmosedici GP26, menjadi cerminan strategi agresif Ducati untuk tetap berada di garis terdepan.
Pada akhirnya, fokus Ducati saat ini bukan sekadar meluncurkan motor baru, melainkan memastikan bahwa GP26 mampu menjadi senjata yang efektif di tangan pembalap terbaik mereka. Dengan kombinasi pengalaman teknis Ducati dan kecerdasan balap Marc Marquez, tim asal Borgo Panigale itu berharap dapat melanjutkan era kejayaan mereka sekaligus menjawab tantangan MotoGP 2026 dengan keyakinan penuh. Marc Marquez kembali menyampaikan kabar yang menenangkan bagi para penggemarnya terkait kondisi cedera bahu yang sempat menghentikan langkahnya di penghujung musim MotoGP 2025. Pembalap andalan Ducati Lenovo tersebut memastikan bahwa proses pemulihan pasca operasi berjalan ke arah yang positif dan sesuai dengan rencana tim medis. Meski belum sepenuhnya pulih, Marquez mengaku kondisinya terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dan memberinya optimisme untuk menatap musim berikutnya dengan lebih percaya diri. Cedera bahu yang dialami Marquez terjadi setelah insiden keras di MotoGP Mandalika 2025. Saat itu, ia terlibat kontak dengan pembalap lain di lap awal balapan yang membuatnya terjatuh dan mengalami cedera serius pada bahu kanan. Hasil pemeriksaan lanjutan menunjukkan adanya kerusakan ligamen serta fraktur pada salah satu bagian tulang bahu, sehingga operasi menjadi langkah yang tidak dapat dihindari. Keputusan untuk menjalani operasi sekaligus mengakhiri musim lebih cepat diambil demi menjaga kondisi fisiknya dalam jangka panjang. Bagi Marquez, keputusan tersebut tentu bukan hal mudah. Musim 2025 sejatinya menjadi salah satu musim terbaik dalam karirnya, karena ia berhasil mengamankan gelar juara dunia MotoGP bersama Ducati. Performa konsistennya sepanjang musim, ditambah kemenangan demi kemenangan baik di balapan utama maupun sprint race, membuatnya kembali diakui sebagai salah satu pembalap terbaik di era modern MotoGP. Namun, di balik kesuksesan tersebut, risiko cedera tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gaya balap agresif yang selama ini menjadi ciri khasnya. Dalam pernyataan terbarunya, Marquez menjelaskan bahwa tahap awal pemulihan pasca operasi menuntut kesabaran ekstra. Ia harus menjalani masa imobilisasi selama sekitar 4 hingga 5 minggu, di mana bahunya benar-benar dibatasi pergerakannya agar proses penyembuhan tulang dan jaringan berlangsung sempurna. Selama periode ini, kekuatan lengan kanannya menurun cukup signifikan, sesuatu yang menurutnya wajar dan sudah diperhitungkan sejak awal oleh tim medis. Meski demikian, Marquez menegaskan bahwa kondisi fisiknya kini berangsur membaik. Ia menjalani pemeriksaan rutin setiap 2 minggu untuk memantau perkembangan bahunya, sekaligus memastikan tidak ada komplikasi yang menghambat proses pemulihan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, tim medis menilai pemulihan berjalan sesuai harapan, sehingga secara bertahap ia mulai memasuki fase rehabilitasi lanjutan yang mencakup penguatan otot dan peningkatan fleksibilitas sendi. Pembalap asal Spanyol itu juga menekankan bahwa kali ini ia memilih untuk tidak terburu-buru dalam proses comeback. Pengalaman cedera di masa lalu membuatnya belajar bahwa memaksakan diri kembali ke lintasan terlalu cepat justru bisa berdampak buruk bagi karir jangka panjang. Oleh karena itu, ia dan tim sepakat untuk mengikuti setiap tahapan pemulihan secara disiplin, tanpa mengorbankan keselamatan demi ambisi jangka pendek. Proses rehabilitasi yang dijalani Marquez melibatkan berbagai program terapi fisik yang dirancang khusus untuk kebutuhan seorang pembalap MotoGP. Bahu merupakan salah satu bagian tubuh yang sangat krusial dalam mengendalikan motor, terutama saat melakukan pengereman keras, menikung dengan kecepatan tinggi, dan menjaga stabilitas di lintasan. Karena itu, pemulihan tidak hanya berfokus pada penyembuhan tulang, tetapi juga pada kekuatan otot, koordinasi, dan daya tahan fisik secara keseluruhan. Di tengah proses tersebut, Marquez mengaku secara mental dirinya juga diuji. Setelah melalui musim yang luar biasa, ia harus menerima kenyataan untuk berhenti sejenak dan menjalani rutinitas pemulihan yang tidak mudah. Namun, ia melihat situasi ini sebagai tantangan baru yang harus dihadapi dengan sikap positif. Menurutnya, masa pemulihan justru memberinya waktu untuk mengevaluasi diri dan mempersiapkan langkah yang lebih matang ke depan. Kabar positif mengenai kondisi Marquez pun disambut baik oleh komunitas MotoGP. Banyak pengamat dan penggemar menilai bahwa jika proses pemulihan berjalan lancar, Marquez masih akan menjadi salah satu kandidat kuat dalam persaingan musim mendatang. Meski usianya kini tidak lagi muda, pengalaman,
insting balap, dan determinasi tinggi dinilai masih menjadi modal besar untuk tetap bersaing di level tertinggi. Marquez sendiri tidak menutup mata terhadap tantangan yang akan dihadapinya nanti. Ia menyadari bahwa persaingan di MotoGP semakin ketat, dengan banyak pembalap muda yang tampil cepat dan konsisten. Namun, hal tersebut tidak membuatnya gentar. Ia justru menjadikan proses pemulihan ini sebagai bagian dari persiapan mental dan fisik untuk kembali tampil maksimal ketika sudah benar-benar siap. Dengan perkembangan pemulihan yang terus menunjukkan sinyal positif, harapan untuk melihat Marc Marquez kembali beraksi di lintasan semakin besar. Ia menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah memastikan tubuhnya pulih sepenuhnya, agar ketika kembali membalap, ia bisa tampil tanpa rasa ragu dan dengan kondisi terbaik. Bagi Marquez, kesehatan jangka panjang adalah kunci untuk tetap menikmati karirnya di MotoGP dan terus bersaing di level tertinggi. Di bawah lampu sorot sirkuit yang masih menyala meski musim hampir usai, satu nama kembali menggema di dunia balap motor, Marc Marquez. Setelah bertahun-tahun bergulat dengan cedera, keraguan, dan bayang-bayang masa lalu, ia akhirnya berdiri lagi di puncak MotoGP 2025. Namun di balik euforia itu, ada satu sosok yang perannya sering luput dari sorotan utama. Sosok itu bukan kepala kru, bukan insinyur jenius, melainkan seseorang yang sejak kecil tumbuh bersamanya di lintasan tanah dan aspal, Alex Marquez. Kisah juara dunia MotoGP 2025 bukan hanya tentang kebangkitan seorang legenda, melainkan tentang bagaimana tekanan paling berat justru datang dari orang terdekat. Alex Marquez bukan sekadar adik kandung Marc, melainkan rival terkuatnya sepanjang musim. Dan justru dari rivalitas itulah, Marc menemukan kembali versi terbaik dirinya. Musim 2025 dimulai dengan banyak tanda tanya. Marc memang bergabung dengan tim pabrikan Ducati, memiliki motor terbaik dan pengalaman luar biasa, tetapi keraguan masih membayangi. Apakah ia masih cukup cepat? Apakah tubuhnya benar-benar pulih? Di tengah pertanyaan itu, Alex datang bukan sebagai pendukung pasif. Ia tampil agresif sejak seri awal, konsisten naik podium, dan perlahan menempatkan dirinya tepat di belakang sang kakak dalam klasemen. Jarak poin mereka ketat. Setiap kesalahan Marc selalu dimanfaatkan Alex. Setiap keunggulan Marc dibalas dengan tekanan baru dari sang adik. Bagi Marc, ini bukan situasi yang nyaman. Ia tidak hanya menghadapi lawan dari pabrikan lain, tetapi juga seseorang yang mengenal dirinya luar dan dalam. Alex tahu bagaimana Marc menyerang di tikungan kiri, tahu kapan Marc cenderung mengambil risiko, tahu kapan emosi mulai mengambil alih logika. Tidak ada rahasia di antara mereka. Dan justru itulah yang membuat persaingan ini terasa begitu nyata dan menyesakan. Di beberapa seri penting, Alex tampil sebagai bayangan yang tak pernah pergi. Ketika Marc memimpin balapan, Alex ada tepat di belakangnya, memaksa Marc terus menekan, terus fokus, tanpa ruang untuk bernapas. Saat Marc membuat kesalahan kecil, Alex langsung mengambil alih. Bukan sekali dua kali Marc harus menerima kenyataan bahwa adiknya mampu mengalahkannya secara langsung di lintasan. Kekalahan itu menyakitkan, tetapi juga membangunkan. Marc mulai mengubah pendekatannya. Ia tidak lagi hanya mengandalkan naluri dan agresivitas khasnya. Ia menjadi lebih sabar, lebih kalkulatif. Setiap kali Alex mendekat, Marc dipaksa berpikir lebih jernih. Kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, kapan cukup mengamankan poin. Tekanan konstan dari Alex membentuk Marc versi baru, lebih matang, lebih dingin, dan jauh lebih efisien. Yang menarik, persaingan ini tidak pernah berubah menjadi konflik terbuka. Di luar lintasan, keduanya tetap berlatih bersama, berbagi momen sebagai saudara. Namun di atas motor, tidak ada kompromi. Alex tidak pernah memberi jalan. Ia tidak pernah membantu secara langsung. Bantuan Alex justru datang dalam bentuk paling keras, menjadi ancaman nyata setiap akhir pekan balapan. Ada momen di pertengahan musim ketika Marc mulai unggul cukup jauh di klasemen. Banyak yang mengira gelar akan segera aman.
Tapi justru di fase itulah Alex tampil paling berbahaya. Ia memenangi balapan krusial, memangkas jarak poin, dan membuat tekanan psikologis kembali meningkat. Mark tahu, satu kesalahan saja bisa membuka pintu bagi Alex untuk merebut momentum. Dan ketakutan itu, takut dikalahkan oleh adik sendiri, menjadi bahan bakar yang luar biasa kuat. Dalam beberapa wawancara, Mark mengakui bahwa musim ini berbeda. Ia tidak hanya berlomba melawan pembalap lain, tetapi melawan standar yang ditetapkan oleh Alex. Setiap kali Alex tampil luar biasa, Mark merasa terdorong untuk melampaui batasnya sendiri. Setiap kali Alex naik podium, Mark merasa belum cukup baik jika tidak berada di posisi teratas. Tanpa Alex, Mark mungkin tetap cepat. Tetapi tanpa Alex, Mark mungkin tidak akan setajam ini. Menjelang akhir musim, ketika gelar dunia semakin dekat, tekanan mencapai puncaknya. Alex masih berada di posisi kedua klasemen, secara matematis masih mungkin mengejar. Setiap balapan menjadi ujian mental. Mark tidak boleh jatuh, tidak boleh gagal finish, tidak boleh lengah. Dan di setiap tikungan, Mark tahu satu hal, jika ia kehilangan fokus sesaat, orang pertama yang akan memanfaatkannya adalah Alex. Akhirnya, ketika gelar dunia resmi dikunci, sorak-sorai memenuhi padet. Marc Marquez kembali menjadi juara dunia MotoGP. Senyum lebar menghiasi wajahnya, tetapi di balik senyum itu tersimpan kelegaan yang dalam. Ini bukan gelar yang datang dengan mudah. Ini adalah hasil dari musim yang dipenuhi tekanan internal dan eksternal, musim di mana ia terus dipaksa berkembang oleh seseorang yang paling mengenalnya. Alex finish sebagai runner-up dunia. Bagi sebagian orang, itu mungkin terdengar seperti kekalahan. Namun kenyataannya, Alex telah mencatat sejarahnya sendiri. Ia menjadi pembalap yang paling konsisten menantang Mark, pembalap yang tidak pernah membiarkan sang juara merasa aman. Tanpa Alex, perjalanan Mark menuju gelar dunia ketujuhnya mungkin akan terasa lebih sederhana. Namun tanpa Alex, gelar itu juga mungkin tidak akan sebermakna ini. MotoGP 2025 pada akhirnya bukan hanya cerita tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kemenangan itu ditempa. Di balik trofi Marc Marquez, ada bayangan Alex Marquez yang selalu hadir, mendorong, menekan, dan memaksa sang kakak untuk terus melampaui dirinya sendiri. Dalam dunia balap yang kejam dan tanpa ampun, bantuan terbesar kadang tidak datang dalam bentuk dukungan manis, melainkan dalam bentuk rivalitas paling jujur. Dan disitulah kisah dua bersaudara ini menjadi istimewa. Alex tidak mengangkat Mark ke puncak dengan tangannya. Ia melakukannya dengan cara yang jauh lebih sulit, dengan membuat puncak itu terasa nyaris mustahil untuk dicapai.